mau ditentukan ke apa, ke arah apa. Kita kurang lebih dengan silvanya kita kalau tidak salah antara 120 sampai 170 miliar, ya nanti belanja BLUD itu bisa diarahkan ke sana. Kalau hanya menunjang dan mendukung tentang kebutuhan main anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Alam Haris di acara Hai Sam Rabu. Pemirsa, acara ini rutin dilakukan salah satu program unggulan ya dari Komisi D dan RSUD untuk langsung mendapatkan respon dan juga catatan dari Komisi D. Tidak hanya di hearing gitu ya, tapi di sini awalnya ke direksi, hari ini ke karu-karu. Makanya hari ini agak lengkap gitu ya. yang diundang hari ini beberapa karu, langsung 2 karu yang diundang untuk memberikan masukan langsung dari Komisi D yang tugasnya memang untuk mengawasi dan memberikan masukan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Kromia. Bukan, dipanggil Burum, Pak. Burum. Ya. Burum. Bu, assalamualaikum Bu. Di karu napa ambean? Karu Melati, Pak. Melati. Karu neonatus. Untuk apa itu? Perawatan bayi. Bayi. Ya. Kalau Ibu? Ruang anak. Ruang anak. Bayi, anak gitu ya. Kalau Pak Ketua nggak usah saya perkenalkan karena sudah rutin menjadi narasumber di sini. Meskipun saya tidak perkenal pasti sudah kenal semuanya. Dinda, assalamualaikum. Perkenalkan Dinda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islahuddin dari Komisi D. Zaudin. Islahuddin. Karena saya sendiri baru kali ini ketemu Pak Dinda ya. Islahuddin selama ini belum pernah ke sini dan insya Allah hari ini akan berikan masukan terhadap bagaimana pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam. Kalau ini saya sudah sering ketemu, tapi alhamdulillah hari ini ketemu lagi. Dulu sering bersama saya dan dulu sedek benteng dan luar biasa. Hari ini justru gayanya yang sedek, orangnya biasa saja. Dinda Johari. Haji Johari di Komisi D Dinda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau yang ini sudah sering ke sini dan insya Allah nanti akan juga memberikan masukannya. Bu, Burum. Lagi? Apa istilah karunya? Melati. Karu Melati. Di Karu Melati itu melayani tentang masalah apa saja, Bu? Di Melati itu melayani bayi-bayi yang mengalami keluhan seperti sesak, ikerik atau kuning, kemudian pada bayi. Kebanyakan sesaknya Bapak. Terus ada kelainan bawaan. Artinya setelah ada persalinan pasti ke ruangnya Ibu. Ya. Enggak semuanya ya Bu ya? Tidak semua. Jadi bayi-bayi yang butuh perawatan itu baru dibayar. Di Ibu Burum gitu ya. Di situ ada fasilitas apa saja Bu? Berapa ruangan di situ? Di sana ada 4, dibagi 4, ruangan NICU, ruangan BBLS, ICU, NICU. neonatal intensif care. Untuk apa itu? Khusus untuk apa itu? Itu merawat bayi-bayi yang mengalami keluhan pernafasan. Oh, pernafasan. Bisa dibilang bayi-bayi yang kritis. Iya. Terus? Yang kedua itu BBLR, itu ruangan bayi yang berat badan lahirnya itu di bawah 2.500 gram. Oh, nggak seimbang, maksudnya nggak biasa Bu ya? Ya, nggak normal. Terus? Yang ketiga, ruang RKR. Ruangan ini dikhususkan untuk saat ini dikhususkan untuk bayi-bayi yang berasal dari kiriman luar, dari UGD maksudnya, dari vaskes lain. Oh, rujukan? Ya, rujukan. Ada tersendiri itu Burumnya. Burum di situ berapa perawatnya yang ada di situ? Alhamdulillah Nakesnya? sekarang sudah 26, CS3, admin 1 orang. 26? Ya, 26. Dan berapa ruangan di sana bednya? 3 tadi ya? 3, ada 4, atau yang lain. 4 ruangan. 4 ruangan. Oke, 4 ruangan 36. 26. 26. Ya. 3 ruangan 26. Oke, itu sampai di situ dulu ya. Ya. Pak Ketua. Ini kan banyak orang yang tidak ngerti Pak Ketua terkait dengan urusan ruangan Milatus istilahnya. Neonatus. Saya sendiri masih belum familiar Neonatus.
ada 26 perawat dan itu hanya untuk melayani bayi yang bermasalah loh ya, dengan berbagai permasalahannya. Itu pernah nggak Pak Ketua melihat atau mendapat keluhan dari masyarakat terkait urusan pada bayi? Baik, terima kasih Pak Bang Liman. Ya. Saya memang ini tidak pernah memberikan masukan menyoroti tentang masalah di neonatus ya. Neonatus. Ya, padahal memang banyak sekali persoalan di sini. Pertama, masyarakat Bangkalan ini masih belum 100% mengerti bahwa bersalin itu harus ke bidan, ke dokter, ke rumah sakit, bahkan ke tempat-tempat fasilitas kesehatan. Banyak yang masih lahir di dukun. Ini yang menjadi persoalan. Ketika lahir di dukun, maka kalau tidak ada persoalan tidak ada apa-apa. Namun ketika sudah terjadi kelainan pada bayi, maka mau dikirimlah ke rumah sakit. Dan ini jadi problem tersendiri secara administrasi di rumah sakit. Nah, persoalan-persoalan seperti ini tugas bidan, tugas puskesmas untuk menjelaskan bahwa ayo kita lahir ke bidan, ayo kita lahir ke puskesmas, dan kalau perlu dirujuk ke rumah sakit. Khawatir ada persoalan pada bayi, misalnya bayinya pernapasannya tidak bagus, jantungnya tidak bagus, dan lain sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, seringkali ini jadi persoalan. Ibu melahirkan di rumah sakit swasta dalam keadaan tidak pakai umum misalnya. Ketika ada persoalan bayinya harus dirawat khusus dan fasilitasnya hanya ada di rumah sakit, maka otomatis ini kan harus harus umum juga, dan pengennya harus pakai AC misalnya. Ini kadang jadi persoalan. Apakah ini sudah selesai urusan administrasi seperti ini? Tapi kami sering menemukan seperti hal-hal seperti ini. Yang ketiga, Pak, ini masyarakat sering juga tidak mengerti ketika sudah lahir tetapi anaknya dalam kondisi tidak normal, ibunya kan pulang. Nah, anaknya ditinggal. Nah, ini orang desa masih tidak tahu bahwa mestinya kalau orang lahir itu pulangnya bareng. Itu masalah itu ya. Ini juga jadi persoalan, ini harus dijelaskan masyarakat ya. Oke, Burung. Ini kita menarik ini. Ada kasus, mungkin karena memang ini ketua komisi sering mendapat keluhan, dan saya yakin itu terjadi ketika status pasien itu pakai pasien umum gitu ya, sehingga ada kelainan, ada persoalan dengan bayi karena di vaskes umumnya itu tidak ada fasilitas yang bisa untuk menangani, ini masuk ke sini. Pernah nggak ada kasus semacam itu? Kasus semacam ini 1 banding 1000, Bapak. Ya. 1 banding 1000 ya. 1 banding 1000. Ya, alhamdulillah kebijaksanaan dari manajemen ini yang membantu bayi-bayi ini. Tapi pernah di sini? Pernah. Apa solusinya di situ? Saya konsulkan ke manajemen. Ya. Lalu dipermudah dan bisa mengakses UHC. Iya, kalau selama UHC ini alhamdulillah tidak ada seperti itu, Bapak. Dulu sebelum ada UHC itu pernah terjadi. Selama UHC ini alhamdulillah lancar, Bapak, walaupun kirimannya. Ya. Ini karena memang salah satu bentuk dari bagaimana kekurang pengertian masyarakat kan itu ya. Tapi itu akan menjadi persoalan juga ketika nanti ada lagi. Tapi jangan diharap ya. Iya. Belum. Itu kan tugasnya Burum untuk bagaimana tidak boleh menolak pasien kan sebetulnya, bagaimanapun keadaannya. Barangkali ada catatan yang lain Dinda atau sampean terkait dengan urusan masalah pelayanan kebayian? Ada pernah kalau di pusat kemarin itu sempat viral. Tukar. Salah sampai itu aja Bu. Sampai itu gitu. Atau barangkali ada hal lain yang ingin disampaikan ke khusus pelayanan bayi, karena kemarin itu kan dengan nifas ya Pak Ketua ya, dengan Pak Ketua kan nifas, ini anak ini bayi ini anak ini beda lagi Pak Ketua, ini kan
bingung. Mon gelek katanya Pak Ketua itu ketika bicara masalah di desa dukun, dari salinan, dari persalinan, dari bayi, dari anak, kan 3 in 1 itu kan. Kalau di sini kan beda-beda, Kak. Yang bertanggung jawab beda. Ada yang ingin diberikan catatan atau masukan, Pak Bos? Pak Johari? Kalau terkait masalah urusan Bayi. itu lebih kepada bersalinnya kebutuhan masyarakat itu. Artinya masyarakat ini banyak dalam artian bahwa ketika mau bersalin di rumah sakit ini mengadu terkait masalah tidak bisa ditungguin, khawatir. Dan itu memang pernah saya alami sendiri. Ketika istri saya melahirkan, pernah pendarahan di sini. Itu memang ada kekhawatiran, istri saya itu bilang, ketika tidak boleh didampingi. Jadi kekhawatiran itu bisa menyebabkan bahwa ketika orang mau melahirkan itu, ketika takut, itu Ada senyanding yang itu. ada senyanding. Kekhawatiran itu memang beralasan gitu loh. Karena setidaknya ada suami yang boleh masuk. Jadi ini catatan bagi saya, apa itu memang protap di rumah sakit kalau orang mau bersalin tidak boleh ditungguin, hanya bisa dilihat dari luar. Oke, itu Pak Johari ya. Bu, itu kalau bicara tentang masalah 3 in 1 kan bukan kewenangannya Ibu. Kemarin Bu Anu sebetulnya sempat ditanyakan juga itu kan. Tapi itu masukan itu Pak Ketua. Atau Ibu mau ingin menjelaskan masalah itu, silakan. Setahu saya, kebijaksanaan manajemen kemarin ini mau dibentuk peruangan-peruangan, jadi bersalin itu bisa ditunggui oleh suami, setahu saya. Ya. Kemarin Sudah ada. Sudah Ternyata labo di Pak Dewan. Seperti itu. Keluhan itu mungkin labo sih masuk. Kayak waktu admin, waktu Mbak Anu kilo banget kebijakan itu. Ya Bu, ya. Mungkin Bu, kan kalau memang urusan salin, meskipun itu bukan kewenangan Ibu, kalau orang Madura itu memang biasanya suami itu ngadenin kebijakan itu ya. Terkait nunggu sampai anu kan kadang cukup kadang apa itu kan tengah ada sinunggu kan ada saya. Oke, informasinya sudah. Tapi kemarin sudah dibahas itu Pak Dewan dan memang permintaannya itu, keluhannya juga itu. Artinya bukan sengit, tapi memang lebih kinugui sekali. Tapi itu bukan kewenangannya Burung. Burung ini setelah itu sebetulnya. Kalau di Burungnya ini hampir tidak Bayi. Alhamdulillah. Jadi masalah di Burung ini kan masalah bayi yang setelah lahir. Bukan Ketika ya, ada masalah. ya, nggak ada masalah. Beri catatan Pak Dewan bola untuk masalah unsur perbayian ini. Selama selama pengalaman saya, alhamdulillah Ada ya? belum ada. Cuman saya pengen tahu masalah terberat yang pernah dihadapi Burung apa Bu? Permasalahan yang datang dari masyarakat. Di ruangan ini, neonatus nih. Ruangan Neonatus. Ketika keluarga ibu bapak bayi diberi penjelasan oleh dokter tidak mengerti, itu yang menjadi PR kita. Oh. Iya, soalnya kan bayi ini memang tidak ditungguin. Betul. Karena terkait infeksi. Pada berarti ya. Pada kalau bagi ya. Iya, di ruang bayi ini kan bayi itu kan rentan terkena infeksi. Jadi ada 2 alasan kenapa di ruang bayi ini tidak diperbolehkan untuk ditungguin. Nomor 1 terkait infeksi, bayi ini mudah terkena infeksi, mudah terpapar infeksi. Yang kedua terkait itu Bapak, penculikan bayi. Itu juga menjadi kekhawatiran juga ya. Jadi alasan kenapa ruang bayi itu tidak Nggak boleh ditunggu. Itu ternyata yang menjadi Menambahkan sedikit. Ini kan yang terjadi kemarin pernah ada kasus tertukar gitu ya. Di Jakarta itu. Iya, di Jakarta. Sampai itu wah. Udah sinetron ya. Kira-kira kelalaiannya di mana itu Bu? Jadi biar menjawab ke masyarakat bahwa di kita insya Allah terjamin lah untuk tidak tertukar. Kalau kita tahu permasalahan. Kalau itu bisa
bisa terjadi karena gelang bayinya. Itu di kamar mana? Di bayi apa di persalinan? Proses persalinan apa ketika pindah ke Bisa ke ruang anak? ketika waktu persalinan gelangnya tidak dipasang, bisa juga. Ketika di neo bisa juga kan terpasang infus. Ya, kadang kan mencari venanya bahasa Moderna orang itu kan butuh Butuh gelangnya akhirnya sinyal, kena dicopot gunting, ya, kan? kena gunting gitu. Itu akhirnya lupa kan tidak dipasang gelang lagi, bisa seperti itu. Apa solusinya harus ada CCTV di ruangan biar nggak ketukar? Sudah ada CCTV. Oh, sudah ada. Oh, artinya antisipasi itu sudah ada berarti Ibu ya? Di kamar bersalin pun sudah ada juga di waktu Westing kan. Dan ini juga kan dalam artian bahwa ketika ada kejadian yang tidak diinginkan, bayi mati pas waktu ada di pelayanan ibu, kalau nggak ada CCTV-nya bisa Burung. jadi disangka di ini. Disangka di. Ya. Kira itu deh. Jadi kalau ada Tapi dari bebadan itu, Ya. aslinya kan latinin. Oke, itu Bu. Pak Dinda Islah, barangkali ada yang mau catatan terkait masalah itu. Artinya deku bila mengrajin sampai anda bisa nelpon burungnya Bu. Bisa Allah. Tangan pas lagi Bu. Berapa tuh Dinda? Bulan hujan Bu, di sini apa pelayanannya udah bagus masalah lain. Karena saya waktu itu Testimoni ya? saudara itu ada masuk sini, dia itu kritis Bu. Oh anak bermasalah dengan bayi kritis. Dia awalnya periksa di Surabaya. Hmm. Jadi itu di Surabaya kata dokternya tidak ada masalah. Pulang. Setelah itu nangis terus. Saya bingung, jadi suruh saya bawa ke rumah sakit aja ke UGD. Dibawa ke sini. Ternyata bayi itu kritis. Langsung langsung dianu ke DGD, biasa langsung diarahkan ke ibu ya. Kan ke ibu itu. Dan terurai Dinda. Tidak meninggal juga akhirnya. Karena udah terlalu lama yang kritis itu dari pagi. Ya, itu mungkin salah satu bentuk yang harus menjadi catatan ibu bahwa ketika terlambat penanganan Iya, Bang. itu akan bisa fatal, gitu Bu ya. Dan itu tidak pernah terjadi di sini Bu. Kalau pelayanan di sini enggak Pak, biasanya kebanyakan itu sudah nyampe itu sudah parah. Sudah biru semua, sudah dingin. Kandunan ya. Dia kan 80%. Dia paling tinggal 80% sudah Pak kan apa Mungkin karena kesalahan dokternya ini. Iya itu yang di sana mungkin. Burum sebelum Burum selesai itu ya. Siap. Yang ingin disampaikan Burum terkait dengan urusan pelayanan bayi yang bermasalah di situ itu apa saja yang masih perlu sehingga Burum bisa dengan leluasa memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap bayi-bayi yang ditangani oleh Burum. Kurang apa di situ? Apa sudah lemari mereka sudah sampurna? Kalau dilihat dari pelayanannya petugas, alhamdulillah saya kebetulan kan baru 2022 ini yang menjadi karo. Kiburu ya. Ya, sebelumnya saya di dewasa Pak. Baru 2022 ini saya menjadi karo di Melati. Alhamdulillah kalau dilihat dari perkembangannya petugasnya sudah jauh Pak dibanding dulu. Terus yang menjadi masalah ini masyarakat. Masyarakatnya ya, komunikasi berarti Bu ya. Ya, ini Kilo nemu pola bagaimana cara untuk memahamkan terhadap masyarakat. Itu Bu ya. masih perlu kesabaran Bapak. Perlu kesabaran dan Iya, pendekatan iya. hati. Untuk masalah dari banyaknya pelayanan terus ke ketersediaan nakes, ketersediaan segala macam fasilitas itu sudah dianggap cukup. Alhamdulillah Cukup Bu ya. semua, Bapak. Nggak perlu nambah lagi. Iya. Oke, sekarang Bu Kris. Bu Kris. Bu Neng sudah berapa tahun di Karo itu? Kalau di Karu anak saya masih 1 tahun Pak. 1 Yang tahun. di internet sudah 7 tahun. Tapi yang di sini kerja di sini 20 tahun lebih Pak. rengkona berarti sampai. Bu Neng, rengkon. Bu Neng di kamar di ruang anak itu apa sih sebetulnya yang ditangani? Kalau tadi kan ini sampai selengka nih. Ya. Saya pun selengka dari persalinan ke bayi, ini ke anak lagi. Ini apa yang membedakan dari yang dilayani oleh Bu Rum dengan Bu Neng itu apa?
ruang lingkup penanganan, penanganannya, iya. Di ruang anak itu ruang yang merawat bayi umur dari 28 ke atas, jadi 29 hari sampai 18 tahun. Jadi Oh, doi tadi. Neo 0 sampai 28 hari, setelah 28 hari, 29 hari itu sudah masuk anak. Kalau yang burung tadi itu kan kalau ada kuning, ini Iya. ada 4 kriteria kalau nggak salah tadi burung ya. Kalau yang di ibu? Di anak itu semua kasus, Pak. Semua? Ya, banyak kasus. Banyakan kuning berarti. Ya, pasien sesak, tampek, kayak morbili, dan TB anak, pasien-pasien pneumonia, itu semua di anak. Oke, Tapi oke. kita punya ruangan yang sudah dipilah-pilah, Pak. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan fasilitas atau sudah dianggap cukup dan macamnya? Fasilitas. Sama, pertanyaan pertama, kasus terberat yang pernah dihadapi Bu nih, Iya. masalah anak, apa Gini, itu? ruang anak itu ruang unik, Pak, ya, karena pasien anak yang sakit, semua keluarga itu juga ikut sakit. Dari orang tua, bapak ibu, kakek nenek, paman, bibinya, Nolong api, Bu, ya? juga ikut merasakan sakit. Tempat Jadi belak- bagaimana caranya kami mengedukasi keluarga ini agar pasien anak yang saudaranya itu jangan ikut masuk ke ruang kami, karena kami ingin memutuskan penularan bukan menambah penularan. Itu yang mungkin kita harus apa ya, rajin-rajin dan bersabar, Pak, untuk memberikan edukasi pada Iya. pasien. Jadi kesadaran masyarakat masalahnya. Di yang lain-lain terkait dengan ketersediaan fasilitas yang ada dianggap cukup. Alhamdulillah di ruangan Nakes. saya punya vena, deteksi vena ya Pak, sinar. Sinar, jadi untuk pasien-pasien yang sulit itu kita bisa langsung menemukan venanya, pembuluh darahnya. Jadi tidak Iya. bolak-balik ditusuk. Alhamdulillah kami sudah punya seperti Oh, itu. vena istilahnya itu, Bu, ya. Nakes cukup. Nakesnya alhamdulillah cukup, Pak. Pak Ketua, ada masalah anak ada silos dan boleh aku burung kan didi juga gila jual. Iya. Lah kok nak kesan yang 6 ekor. Si cek didi are banyak are. Bu neneng are banyak are. Silakan Pak Ketua. 2 hari yang lalu Pak Direktur bersama timnya itu melakukan RDP dengan kami terkait APBD 2024. Kami 2 minggu yang lalu sempat menjenguk Sidak maksudnya. anaknya keluarga Oh. di Rumah Sakit RKZ Surabaya. Jadi di ruangan anak di RKZ itu ada semacam lapangan kecil di tengah-tengah, kemudian kamar-kamar itu ada di pinggir. Itu fasilitas untuk anak bermain, itu lengkap, Pak. Maka RKZ ya. iya, di Rumah Sakit Kristen yang di Surabaya. Artinya belajar itu tidak perlu harus dan wajib belajar ke hanya referensi orang Islam saja, orang Kristen pun kalau baik kita ikuti. Jadi saya melihat di sana itu layak untuk jadi referensi dalam rangka pengembangan pembangunan. Jadi pengembangan di ruang anak ya. Di ruang anak. Jadi anak sebelum tuntas sakitnya saja itu sudah bisa bermain. Sokoloso dan itu sudah ada di ruangan. Ya. Ibu Bu Nining ini nanti bisa main-main kalau belum Sekali banding ya. ke RKZ itu luar biasa. Jadi kalau di undang-undang di Perda tentang kota layak anak KLA ya, itu sangat mendukung sekali di tentang ramah anak itu luar biasa. Menarik. Jadi kami berharap manajemen agar orientasi pembangunan rumah sakit itu harus memang disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan. Dan sekarang gitu ya. Iya. Bu, ini menarik Bu. Iya, Pernah terpikir nggak itu? Sudah saya terpikirkan proses itu, karena kami anak itu ingin memberikan memberikan keceriaan buat anak. Jadi dia walaupun dia sakit, tapi tetap memberikan keceriaan dan rasa nyaman pada anak. Jadi dia sewaktu dia pulang, dia sudah bisa beradaptasi dengan keluarga yang lain. Di ruang anak itu lantai 2 itu Bu ya? Lantai 3, Pak. Oh lantai 3. Iya.
Kalau dari konsep yang diceritakan oleh Pak Ketua itu memungkinkan nggak ruangan dan space di sana? Insya Allah memungkinkan. Masih memungkinkan? Iya, memungkinkan. Wah, tinggal kebijakan Ya, udah Ibu. sudah kami set Pak untuk satu ruangan ini, satu ruangan. Oh, ternyata kami sudah tempel-tempel, terpikir, Pak tinggal Ketua. menambah ya. menambah sip, alatnya, sip, sip, nanti sip, sip. kami- Pak, tambah sedikit. Ya, silakan. Benyar. Ini mumpung skema anggaran 2024 sedang dalam proses penggodokan. Pembahasan ya. Pembahasan dan mau ditentukan ke apa, ke arah apa. Kita kurang lebih dengan silvanya kita kalau tidak salah antara 120 sampai 170 miliar. Ya nanti belanja BLUD itu bisa diarahkan ke sana. Kalau Jatlan, ya. hanya menunjang dan mendukung tentang kebutuhan main anak, itu saya rasa itu sangat Lo kerajaan miliar, lo Iya. kerajaan miliar. Iya. Tidak, setuju ya. Apa namanya didorong untuk seperti yang model diceritakan Pak Ketua ya, Pak Dinda ya. Sangat setuju. Ada tambahan Bu, juga. ya silakan Dinda. Itu nanti kalau bisa backgroundnya itu kita gambar kayak mainan anak. Iya. Sama ini sudah ada gambar-gambar binatang, setiap Iya. ruangan itu sudah binatang semua Pak. Sudah ada binatang. ada gambar Jadi anak itu bisa iya. betah, Iya, ataupun bisa yang satu betah. gitu. Bu, kalau ini semua sudah oke, wah Ibu ini di podcast sekarang ini mendapatkan berkah ini. Siap, terima kasih. Burung nih pada sekali lagi. Konsepnya Bang Alimang bukan hanya belajar sambil bermain, tapi sakit juga bisa sambil bermain. Sakit kan dan membantu memang. Membantu memang. Minta kok keboleh. Kalau dari hari gimana kalau melihat tentang masalah pola-pola yang semacam itu penting nggak untuk betul-betul bukan hanya di endorse tapi didorong untuk model macam itu. Memang kan begini, kalau anak-anak ini kadang biarpun sakit, pikirannya ini main. Nggak bener. Jadi ini bisa merangsang bahwa anak-anak ini bisa cepat sembuh. Tapi lebih kepada cuma saran ya, artinya bukan di anak saja, secara global di pelayanan Sang Prabu, bahwa banyak sekali masyarakat dulu ya, kalau sekarang kayaknya stigmanya beda, sudah agak bagus dan bisa dikatakan bagus, bahwa pelayanan Sang Prabu ini sangat tidak dalam artian kooperatif lah. Ya, kalau itu dulu, Ya, itu dulu. Jadi pasca pertama saya ada di Komisi D, memang agenda pertama kita manggil ya Dinkes, rumah sakit dengan kepala-kepala direksi, mendorong pelayanannya mendorong pelayanan lebih baik. Jadi alhamdulillah memang ini bukan respon masyarakat. Saya sendiri juga merasakan sekarang ada perbedaan yang sangat luar biasa. meskipun tidak ideal gitu Iya. kan. Ideal gua kuning suara ke tadi. Beda rumah sakit swasta dengan rumah sakit pemerintah, karena kebanyakan kalau PN ini gini pemikirannya, beda dengan swasta. Kalau swasta ini memang profit oriented kan? Dia mau PN. Nah, kalau PN ini gini, saya ini bagus, enggak, ini maaf ya, ini tetap digaji kan seperti itu. Jadi ketika di swasta ini memang pelayanan umum ini karena mereka ini pengen dalam artian bahwa masyarakat yang sakit yang istrinya berobat merasa nyaman dan bisa menjadi dudukan karena mereka intinya profit oriented. Iya. Kalau di rumah sakit yang Mau kalau nengen-nengen gaji tadi ya. Nengen-nengen gaji kan seperti itu. Jadi ini bisa menjadi acuan kita bahwa tetap ini memang punya pemerintah harus dikelola secara profesional. Ya. PN atau tidak PN digaji atau dalam artian harus tetap pelayanan. Dan itu sekarang sudah mulai berjalan ke arah itu kan, alhamdulillah ya. Sudah. Kalau jenengan Semenjak kita Komisi D ya. jadi kan lagi hari masuk Komisi D, Pak Genteng kan. Itu. Abroke. Abroke. Tidak, barangkali ada catatan terkait dengan urusan masalah anak selain daripada tadi itu sebetulnya Bu Nining itu full terus atau berapa persen melayani pasien di situ? Kami punya 46 TT ya Pak. Untuk tahun ini memang pasien melandai. Alhamdulillah anak Bangkalan itu banyak yang sehat. Alhamdulillah. Ya. Kalau yang tahun kemarin kita sempat merawat 60 pasien dari 46 TT. Jadi sempat ada di
di Ya, sempat- Robin, sempat ya. Alhamdulillah bebet, sekarang ini melandai, alhamdulillah. Paling banyak rata-rata sakitnya apa? Pasien batuk, pilek, sesek Pak. Iya, karena cuaca ya suhu. Iya. Ada catatan lagi Sinda? Cukup ya. Bu, kalau statementnya Pak Ketua langsung Iya, diwakili. yang terakhir saya ucapkan terima kasih terhadap pemerintah Kabupaten Bangka yang sudah bisa melaksanakan program pemerintah pusat berupa UHASI. Jadi seandainya kita tidak bisa melaksanakan UHASI, pemerintah ini tidak mampu misalnya secara finansial, betapa susahnya masyarakat ketika anaknya masuk ICU. Ya. Anak kecil masuk ICU per hari kita harus bayar anggap 1 juta misalnya. Lebih, lebih dari Hubungan itu. sama Kemudian kita tidak bisa memprediksi berapa hari harus di ICU. Ini sudah sangat membantu dan luar biasa. Kami bahkan selalu menemukan kondisi seperti itu. Dan dan saya yakin Bu Nining, Bu Rum, kemudian Pak Tuti dan Pak Bu Anies ini hampir insya Allah tidak pernah tidak ditelepon oleh saya. Dan saya terima kasih kepada semua nakes, terutama kepada Karu semuanya ini. Ini quick responnya luar biasa. Quick responnya ya. Ya, mudah-mudahan tidak hanya Itu Ya. sejak Dinda Johari masuk Komisi D. Catat salah itu. satunya ya. Karena kita aktif mendorong Meskipun jarang masuk, tapi barokahnya berjalan. dan masuk ke kantor itu bukan Iya. Tidak hanya quick response itu berlaku pada ketua komisi, Ya. tetapi juga kepada Masyarakat, semua ya. masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bangka. Itu. Demikian, Bang. Oke, kalau seperti itu ada hal lain yang ingin disampaikan, Burum? Bu Nining, cukup ya. Pemirsa, ini luar biasa. Tidak ada sebuah pemikiran. Ternyata ini sudah dikonsep oleh Bu Nining untuk masalah ruang anak gitu ya. Berangkat dari RKZ yang disaksikan oleh Pak Ketua, dan insya Allah ini menjadi komitmen Komisi D untuk mendorong agar konsep Bu Nining itu bisa dilaksanakan minimal 2024 ya, minimal 2024, karena hari ini kebetulan sedang melakukan pembahasan tentang masalah APBD. Di sini sebetulnya sudah BLUD ya, dan BLUD diarahkan ke itu, dan ini menjadi catatan untuk Pak Direktur agar di ruang anak itu, karena space-nya ada Bu ya, dan sebagainya, nggak usah ditunda-tunda. Kalau bisa ya 2023 ini sudah ada, karena itu tidak akan membutuhkan bermiliar-miliar Bu ya, palinglah 1 juta lah hari Bu ya. Mudah-mudahan segera ditindaklanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.